Mari kita berdoa sekarang. Tuhan, aku percaya Engkau Yesus adalah Khalik langit dan bumi. Engkau yang Maha Kuasa. Engkau sudah mati Tuhan bagi kami dan Engkau bangkit kembali. Tidak ada seorang dalam sejarah, tidak ada satupun Tuhan pemberita Injil yang sudah mati bangkit kembali, hanya Engkau Yesus. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau lah Sang Pencipta semesta alam ini. Engkau lah Firman yang Maha Kuasa, Firman yang menjadi manusia. Kami percaya Engkau adalah Allah, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Engkau hidup selama-lamanya. Engkau lah Alfa dan Omega. Engkau Tuhan yang memegang kunci maut dan kerajaan maut di tangan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, kami yang telah dipilih oleh Engkau. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami mohon urapan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon Tuhan Yesus, Tuhan berjalan bersama Engkau. Jangan lepaskan kami Tuhan Yesus, pimpin kami di dalam hidup ini, karena kami tahu Engkau lah pemenang Tuhan. Bila kami bersama Engkau, maka kami pun akan menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hari ini aku mohon urapan-Mu. Di dalam nama Yesus, urapi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terutama berikanlah karunia hikmat pengetahuan di dalam setiap kehidupan kami, dan curahkanlah 9 karunia Roh yang telah Engkau janjikan bagi setiap umat-Mu. Biar Tuhan dengan curahan ini hidup kami sungguh-sungguh Tuhan dibaharui, dan hidup kami tidak sama lagi, karena kami tahu kami hidup bersama Engkau, itu Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang agung, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus yang mulia. Tuhan, terima kasih. Mohon urapan-Mu Tuhan Yesus. Jangan sampai kami dibohongi dan dikelabui oleh iblis. Biar hidup kami Tuhan mulai hari ini setelah mendengarkan firman-Mu tidak akan sama lagi Bapa. Dan Kau berjanji Tuhan, firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kau akan melakukan apa yang telah Kau firmankan. Terima kasih Yesus. Setan Lucifer keluar dari tempat ini. Kau keluar iblis. Lepaskan umat Elohim dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berfirman-Lah, biar Tuhan hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai Maranatha. Terima kasih Yesus. Dan kami percaya melalui kuasa Roh-Mu Tuhan, hidup kami akan menjadi umat berkemenangan. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. God is good and all the time. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Mau saudara? Mau? Harus bayar harganya. Harus bayar harganya saudara. Tapi ini menjadi luar biasa, menjadi pedoman bagi setiap kehidupan kita, menjadi senjata bagi setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara hanya 2 hal saudara. Ya. 1, firman Tuhan. Yang kedua, doa. Gak ada jalan lain. Firman Tuhan ialah yang menciptakan dunia ini. Jadi kita tidak bisa mengabaikan. Ini adalah firman yang membentuk manusia, yang membuat semesta alam ini oleh firman Tuhan. Jadi tidak bisa saudara kita mengabaikannya. Kita harus belajar, harus baca, bahkan menjadi pelaku firman. Ini harus, nggak bisa dielakkan. Sebagai orang yang percaya, kita harus menguasainya dan mengetahui apa yang ada di dalam firman Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa, hukuman Tuhan ada di situ saudara, berkat Tuhan, semuanya ada, keselamatan ada di situ. Jadi firman Tuhan itu harus kita pelajari saudara. Firman adalah Yesus sendiri. Dia yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu Yesus sendiri saudara. Jadi kita harus belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu doa.
Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Dengan doa. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Dengan doa. Bagaimana kita bisa tahu hukuman Tuhan? Dengan doa, saudara. Apakah Dia menghukum kita? Apakah Tuhan itu mengasihi kita? Jadi dengan doa kita ada hubungan baik, mengenal Tuhan. Jadi tahu, saudara, apa yang kita harus lakukan untuk Tuhan, apa yang tidak boleh kita lakukan untuk Tuhan. Hanya dengan doa Dia akan menegur saudara, akan saudara menempa kita semua, benar atau tidak benar, melalui doa. Saudara, ada hubungan dengan Tuhan. Dan kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan, mana bisa kita tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita tahu firman Tuhan. Sebagai orang Farisi, saudara, mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Mereka memakai kekuatan sendiri, pakai hukum sendiri, saudara. Firman Tuhan, oh begini, harus begini. Dia yang atur sendiri. Kalau saudara, kita berdoa, berhubungan dengan Tuhan, tahu hati Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi kita tidak memakai kekuatan sendiri, memakai semua pikiran sendiri, hukum sendiri, pasti pakai hukuman Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Ini penting sekali, saudara. Kita sebagai orang yang percaya harus. Kita lihat dulu Wahyu, saudara. Ya, Wahyu 12. Sebelum kita melihat Wahyu 12, saya akan memberitahu kepada saudara semua kita harus tahu, saudara, ya. Bukan saya sok tahu, tapi saya belajar tahu, saudara juga harus tahu bahwa dunia ketika dijadikan oleh Tuhan aman. Adam dan Hawa sebelum berbuat dosa aman, saudara. Aman, air, semua damai, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Setelah Adam berdosa, nah di situ saudara tahu bahwa masalah itu banyak sekali, saudara. Jadi bumi ini misterius, nggak tahu mau kemana itu jadinya, nggak tahu, saudara. Kalau kita tidak bersama Tuhan pasti nggak tahu. Karena apa? Ada yang memegang. Kita lihat ya di dalam Wahyu pasal 12, jelas sekali, saudara. Pasal 12 makanya bumi ini nggak bisa tebak, nggak bisa nggak bisa dikontrol, ya, nggak bisa. Kita lihat Wahyu 12. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah, yaitu pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Nah ini yang di sorga sukacita, saudara. Tapi perhatikan yang di bawah, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Jadi dunia ini sudah dikuasai iblis. Kalau kita tidak berdoa, siapa yang akan menolong kita? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal firman Tuhan, saudara, bagaimana kita bisa tahu untuk masa depan kita? Jadi penting sekali, saudara. Dua hal ini sangat penting, firman dan doa. Semua manusia mau sehat, saudara mau sehat, mau. Saudara mau jauh dari penyakit, mau. Di dalam firman ada ditulis, saudara. Orang yang setia Tuhan menjauhkan penyakit. Dari
orang itu. Jadi ada caranya, saudara. Saudara jangan dianggap enteng firman Tuhan itu. Saudara bisa selamat karena firman Tuhan, bukan karena melihat. Karena percaya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dengan lidah, kita mengakui Dia sebagai juru selamat dunia, kita selamat. Saudara percaya. Tapi soal sakit penyakit diserang setan nggak percaya. Nah ini aneh, saudara. Jadi kita kalau percaya harus percaya semua satu firman dari Kejadian sampai Wahyu, kita harus percaya, saudara. Apa yang akan terjadi? Karena misterius, nggak ada yang tahu, saudara. Saudara tahu besok akan terjadi apa? Nggak ada yang tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu. Jadi kita harus berharap, bergantung pada Tuhan. Itu mesti, saudara. Makanya ditulis dalam Wahyu itu, hai, kita yang ada di bumi, awas, katanya, berhati-hati. Ada iblis telah turun kepadamu, katanya ini. Coba lihat, saudara. Lihat, iblis telah turun kepadamu dalam geramnya. Petrus mengatakan seperti singa mengaum-ngaum, ingin menelan orang itu, ditelan, saudara. Makanya orang kalau sudah dipegang iblis hancur. Saudara, sakit penyakit, saudara doa setengah mati juga nggak baik, mati. Kenapa? Karena nggak ada hubungan dengan Tuhan. Penting, saudara, hubungan ini. Soalnya Yesus ada di sorga, saudara. Kita harus tarik itu Yesus, engkau tinggal bersama aku tiap hari itu. Nah caranya bagaimana? Doa. Tiap hari doa, saudara. Ini rahasianya. Bukan sekarang doa, besok nggak doa. Doa nanti kalau perlu aja doa. Nonsen, saudara. Nggak bisa itu. Kita harus continue. Orang bekerja mau punya rumah continue nggak kerja. Benar kan? Oh, overtime. Sabtu juga kerja, Minggu juga Sabtu. Diempat. Karena pengen rumah. Benar kan? Jadi harus rajin. Doa juga sama, harus rajin, saudara. Enggak bisa misi kita. Kita tahu kita lemah. Kita tahu kita capek. Kita tahu kita, wah, ada halangan. Kita tahu, tapi kita harus saudara mengerti. Mengertinya apa? Doa cuma berapa jam? Di dalam Matius, Tuhan minta berapa jam? Nah, kita lihat dulu Matius. Matius 27 kalau tidak salah. Ya. Berapa lama Tuhan minta berdoa bagi orang yang percaya? Ketika Tuhan ada di Taman Getsemani, kita lihat di dalam Matius 27 ayat yang hampir akhir, ya. Ayat 40. Ketika Tuhan berdoa, dia berkata, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu dari aku. Biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendak aku. Itu Tuhan, dia berdoa, saudara. Ayat 40-nya, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam. Tuhan minta 1 jam. Nah ini tiap hari, jadi saudara kita harus berdoa. Tuhan berkata apa? Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku, bukan dengan orang lain, dengan Tuhan. Dia pembela saudara, pembela saya. Jadi ini kita harus lakukan, saudara. Kerja 8 jam 1 hari, ditambah jalan perjalanan 1 jam atau 2 jam. Kalau 1 jam ada, pulang balik 1 jam, tambah 8, 10 jam bisa. Tapi 1 jam kerja, nggak bisa, orang iso. Gimana? Kan beda. Nah ini Tuhan minta 1 jam dalam sehari. Sehari ada berapa jam? 24 jam kan? Benar? Masih mending 7-Eleven, 24 open. Tapi kita tutup, saudara, sama buat Tuhan. 7-Eleven coba ya, 24 jam buka terus nggak capek.
Kita 1 jam doa datang. Ini saudara, doa dalam 1 jam itu Tuhan memberikan semua hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Lihat sekarang Yeremia 33 ayat 3 ya. Tuhan tadi minta 1 jam. Perhatikan nih Yeremia 33 ayat 3. Apa kata firman Tuhan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, kata Tuhan. Berserulah. Untung gak saudara dijawab oleh Tuhan? Untung. Jangan sampai udah sakit Tuhan tapi gak dijawab. Rugi saudara. Makanya Tuhan ini yang baik benar saudara. Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Perhatikan saudara, hal-hal yang besar yang tidak dapat terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Nanti saya jelas kepada saudara. Wah, kalau saudara tahu ini ya, ini untuk orang yang percaya pasti saudara banyak doa pasti. Tapi kalau orang nggak percaya, wah susah, pasti nggak doa. Masuk kiri, keluar kanan, pasti masuk kanan, keluar kiri, pasti. Makanya saya kasih tahu untuk orang yang percaya. Dan saya harap saudara yang datang ke sini orang yang percaya semua. Amin. Percaya saudara? Percaya kan? Nah, bagus dah kalau percaya. Tuhan berkata hal-hal yang tidak terpahami, yang luar biasa saudara. Di Alkitab ditulis saudara, banyak yang luar biasa. Nah, ini saudara kalau belajar dulu ke dukun. Nah ini saya ngomong dulu ke dukun dulu. Saudara ke dukun. Saudara mau kaya, dikejar nggak? Oh dikejar. Kemarin Pak Hartawan bilang jam 12 malam mandi, kedinginan juga mandi di Cirebon. Buat apa saudara? Pengen kaya itu. Bener nggak? Pengen kaya. Betul? Ya Pak Hartawan bilang, saya pergi ke Cirebon jam 12 malam dilaporin gitu. Mandi, saya bilang. Mandi. Pokoknya masa bodoh yang ingin kaya saudara. Gak tahu kayaknya kayak monyet, kayak babi, gak tahu. Pokoknya kaya saudara. Kita dibohongin saudara. Tapi mau. Ini Tuhan mengatakan tidak berbohong. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Saya beritahu kepada saudara, dukun yang lihai, yang luar biasa kiai itu, saudara di Indonesia, kuncen, ya, begitu kita penuh dengan roh saudara, ya, itu kuncen bisa ngegelepak, saya beritahu, itu dukun bisa jatuh. Betapa besarnya kuasa Tuhan, luar biasa itu. Tapi saudara masih nggak percaya, itu suruh doa nggak mau. Nah ini paling penting doa itu. Wah, saya benar-benar saudara tahu firman ini, saya nggak pernah miss doa. Karena saya tahu, saya perlu itu saudara perlu. Matius 7, Lukas saja, Lukas 11 ayat 9. Sama itu Matius 7 juga. Ini Lukas 11 ayat 9 mulai. Ayat 9. Ini Tuhan yang ngajar saudara, lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau saudara itu berdoa. Jadi bukan Tuhan itu ikut Tuhan mau saudara tidur terus, bukan itu. Lihat TV, nonton, jalan-jalan, nyamca, bukan. Saudara boleh sih boleh itu, tapi nggak terus-terusan lupa berdoa. Ini yang Tuhan mau. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah. Suruh apa saudara? Suruh apa? Jalan-jalan apa? Minta. Minta apa? Apa saja itu. Jadi bukan mintaannya duit saudara. Kebanyakan orang mau minta duit. Itu mah bonus itu mah. Itu mah bonus. Saya beritahu duit mah bonus itu. Tuhan kasih kalau saudara ya.
Kalau kita setia sama Tuhan, itu mah bonus. Di dalam Ulangan 28, kalau engkau setia, kalau engkau melakukan firman Tuhan, maka berkat ini akan menyertai saudara. Itu janjinya saudara, nggak usah dikejar. Ini mah tidak lagi, ini mah bukan bonus saudara. Ini benar-benar hak milik saudara dan saya. Hak milik itu ada sertifikatnya, itu firman Tuhan. Hak milik, wah, saya benar-benar saudara bergairah ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, minta, maka akan diberikan kepadamu. Minta, yang sulit, yang enteng, yang berat dikasih. Mau nggak? Mau kan? Oh, saya mau ini. Yang berat, yang enteng dikasih ini. Saudara dikira Tuhan mau ngasih duit cepet itu tiap hari Sabtu cepet mau kerja? Enggak, ini lebih ini. Itu mau bonus yang cepet kan? Yang mau yang ceceng dulu bonus. Ini spesial. Ya, nah, carilah maka kamu akan dapat. Cari kata Tuhan. Maka kamu akan mendapat, akan dipegang itu. Saudara akan bersukacita, akan bergembira. Tuhan ini mengatakan carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, ayat 10-nya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu baginya, pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga yang akan memberikan Roh Kudus. Perhatikan, Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, ini Roh Kudus ini luar biasa yang Tuhan akan berikan ya kepada saudara. Saya memberitahu pertama dulu ya. Saudara tahu Abraham? Tahu Abraham? Dia married dengan Sarah, ya. 100% nggak punya anak, mandul gitu. Udah nggak ada rumus lain. Ke dokter pun nggak bisa dokter, ke ahli jampe pun nggak bisa. Ini pemberian Tuhan. Abraham minta, dikasih anak, sudah umur 100 tahun. Hebat nggak itu pemberian Tuhan? Hebat yang tidak terpikirkan. Hal-hal yang luar biasa. Itu dikatakan melalui Roh Kudus. Itu satu, saudara. Itu satu. Sekarang satu lagi, saudara. Saudara lebih tahu lah ini bukan Yusuf, saudara. Yusuf dia taat sama Tuhan, dia suka berdoa, diganggu kiri kanan, tetap dia nggak pernah jatuh, teguh saudara. Tuhan berikan apa saudara? Cepet, ngapain? Baca, saudara. Dia jadi pemimpin nomor 2 di dunia. Itu yang Tuhan berikan. Hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang luar biasa. Ini yang Tuhan beri saudara. Saudara, kita pikir Tuhan cuma bisa memberi uang. Enggak. Itu yang Yusuf diberi oleh Tuhan. Dia jadi pemimpin luar biasa enggak? Dengan apa? Dengan dia pakai knowledge, dia pakai kepintarannya. Enggak, dengan kesetiaan, doa, ikut Tuhan, benar itu. Dia mendapatkan segalanya saudara, bahkan bisa memberi makan saudara-saudaranya. Ayahnya semuanya dipelihara sama dia. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang berdoa mencari Tuhan. Makanya Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan. Ini yang ketiga, Musa. Musa selalu doa di gunung 40 hari 40 malam. Apa yang dia dapat? Tuhan tahu hatinya.
terjadi mujizat. 10 tulah. Hebat Tuhan kita. Hebat saudara. 10 tulah. Kalau saudara punya 1 tulah ya udah. Saudara nggak pusing hidup saudara. Pasti. Makanya melayani dengan benar saudara. Jangan on off. Kerja on off. Sama bos. Ditendang saudara. Ngeluntung pasti. Benar? Jadi melayani dengan benar. Tuhan masih banyak saudara memberikan karunia itu. Raja Daud, perhatikan, tentang main kecapi saudara. Itu di kebun dengan kecapi bersama kambing. Kambing joget semuanya. Waduh, Tuhan lihat hatinya luar biasa saudara, setia. Dipanggil sama Raja Saul. Raja Saul kesurupan baik, asal main kecapi baik untuk urapan, untuk pemberian Tuhan itu. Yang Tuhan mintalah akan diberikan. Tentang, wah, si Saul baik itu. Belakangan jadi apa saudara? Dia raja, ya? Itu Tuhan beri. Hebatlah Tuhan kita. Hebat, jangan dipikir kecil saudara. Gak bisa apa-apa, itu salah saudara. Makanya saudara, banyak orang yang sakit gak sembuh, kenapa? Anggap Tuhan kecil. Aku gak percaya. Habis. Setan itu pinter saudara. Kalau dia sudah megang, gak bisa lepas. Contohnya, kalau orang sudah merokok saudara, sudah kena jerat, mau lepas gampang. Didoain sama cawanya, gak lepas-lepas saudara. Itu setan megangnya luar biasa. Ini yang kena jerat aja, kena jerat saudara. Didoakan berkali-kali tetap ngejerat. Benar? Sampai mati malah. Makanya jangan bilang enteng saudara. Dunia ini misterius. Gak tahu apa yang terjadi. Ini. Makanya saudara perlu ini. Minta sama Tuhan, ini suruh doa. Benar ngerti kan? Nah, makanya diabaikan doa. Aduh salah saudara. Salah, saya beritahu. Salah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Waktu hari Jumat, saudara, bukan Jumat ini, Jumat yang lalu minggu kemarin. Saya itu di depan mobil saya, AC-nya ngejalan, jadi saya lagi korek itu. Seberang rumah saya itu orangnya sehat, saudara, bule. Itu suami istri udah tua soalnya. Saya baik dengan dia, suka ngomong. Ya. Tahu-tahu jam 7 ini ambulan datang, terus dibawain dua-duanya. Nggak tahu dibawa kemana. Yang satu kan berisiko, yang satu mungkin meninggal. Saudara itu rumah. Makanya Tuhan itu benar. Buat apa kita mempunyai seluruh dunia, tapi jiwa mau binasa? Buat siapa itu? Sekarang kosong tuh rumahnya. Saudara mau tinggal ya, kosong saudara. Suami istri nggak punya itu rumahnya. Saya lihat, aduh Tuhan, ini hidup ini. Makanya Tuhan itu benar saudara. Kalau kita tidak lengket dengan Tuhan, kita pun seperti dia. Punya rumah, dia ditinggalin saudara. Yang mungkin istrinya itu lebih sehat sedikit, kan harus ini. Yang suaminya minum terus, mungkin udah meninggal. Itu hidup manusia saudara. Makanya benar-benar kita harus tahu, harus doa. Kalau saudara tahu, doa tahu saudara apa yang akan terjadi. Pasti tahu. Wah, nggak mungkin. Saudara baca Yakub, baca Iskak. Dia bilang Yakub, dia memberkati anak cucunya semua, karena dia tahu waktunya nggak lama lagi. Sudah dia mendoakan, terus dia bersandar di tongkatnya, mati, betul? Tahu, karena dia ada hubungan dengan Tuhan. Itu, saudara, itu yang kita penting. Kalau kita sekarang ikut Tuhan nggak tahu apa-apa, wah, rugi. Saya beritahu rugi, saudara.
Setan itu selalu nusuk saudara. Nggak pernah nggak nusuk. Saya beritahu pada saudara sekarang sehat. Tahu siang-siang, aduh sakit perut. Kenapa ya? Oh, kenapa? Enggak apa-apa, saudara sakit perut. Wah, makan rujak mungkin. Kemarin nggak makan rujak apa-apa, sekarang makan rujak sakit perut. Pasti ada yang ganggu, saudara, pasti gitu. Apalagi kita, kita sebagai manusia perlu Tuhan, itu perlu Tuhan, saudara. Jadi jangan diabaikan. Harus doa Tuhan minta 1 jam, masih banyak lagi, saudara, ya, yang Tuhan akan berikan. Wah, saya lihat Elisa lagi duduk di situ, saudara. Tahu-tahu dia melihat Raja Aram, raja apa tuh? Kalau saudara, dia menyerang Raja Israel. Dia lagi meeting, saudara. Langsung Elisa, terus dia ngomong sama raja ini, raja apa enggak? Raja Israel. Itu Raja Aram dia mau menyerang tuh. Ayo, ngumpet. Pertahankan, kuat pertahanan. Bisa tahu, saudara, siapa yang masih tahu? Tuhan. Elisa peka, saudara. Dia peka kenapa? Karena dia doa. Dikasih input dia. Itu Tuhan pemberian buat saudara dan saya. Kalau saudara mau, ambil semua yang Tuhan berikan. Tuhan berkata apa? Segala kuasa, itu Matius 28. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, apa namanya? Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid-muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Tuhan memberikan apa, saudara? Apakah saudara cukup plok ngomong digaplok dengan orang di sana? Tuhan memberikan apa? Kuasa. Bila engkau melumpahkan tangan kepada orang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi bukan hanya ngomong aja Tuhan itu, Dia memberikan sesuatu yang kita tidak diperhatikan, saudara. Makanya ada orang yang benar-benar mereka tuh mau mencari Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan, mau mengambil semua karunia. Oleh sebab itu, saudara, dunia bisa kena, bisa mengalami jamaah Tuhan. Karena apa? Ada orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saudara, kalau yang nggak mau mah, susah. Sampai kemana juga susah, saudara. Bukan kita yang nginjil orang lain, tapi kita diinjilin orang lain. Bukan kita yang menumpangkan tangan kepada orang yang sakit, kita sendiri yang sakit. Terbalik. Berarti nggak saudara? Kita yang diserang, bukan kita nyerang yang sakit. Nah ini, makanya terjadi begitu. Kenapa? Tuhan masih banyak, saudara, memberikan kepada saudara. Nah sekarang ini, orang yang berdoa, tadi dibilangin Tuhan akan memberikan Roh Kudus, kan? Betul nggak? Perhatikan, ya, Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ayat 21. Ketika Tuhan bangkit, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah apa? Sama nggak dengan yang Yesus katakan, mintalah maka diberi Roh Kudus? Ini sama nggak? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Hebat nggak? Hebat nggak, saudara, kalau dapat ini? Hebat nggak? Dosanya diampuni itu. Saudara ngomong, Tuhan ampuni dia, diampuni itu sama Tuhan. Luar biasa.
Ini urapan ini. Di dalam doa ini. Bersama Roh Kudus itu. Kita teruskan, saudara. Dosanya diampuni, dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Luar biasa. Kalau saudara bilang sembuh itu. Sembuh itu orang. Jadi ini hubungan dengan Tuhan itu penting sekali, saudara. Yohanes 15 ayat 7. Bila engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja, kamu akan mendapatkan. Ini saudara. Jadi kalau saudara benar-benar berdoa, Tuhan itu akan memberikan yang kita tidak tahu, saudara. Tidak terpahami. Itu yang, jadi Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa, saudara. Dia sang pencipta semesta alam ini. Yang tidak ada menjadi ada. Jadi bukan remeh lagi, saudara. Ini benar-benar ini. Kalau saudara berdoa, saudara akan menjadi orang yang luar biasa kalau saudara berdoa. Benar. Saya nggak bohong itu. Saudara akan sehat itu. Saudara akan kuat di dalam Tuhan. Semua halangan datang, saudara tetap berdiri itu. Karena saudara tahu firman, doa, udah komplit itu. Ini komplit, saudara. Sangka setan itu, nggak lihai, saudara. Lihai sekali. Jangan main-main, saudara. Saudara pikir, saya kuat. Ya, saya melayani kuat. Ya, Tuhan yang perlu saya. Ingat, saudara, bukan Tuhan yang perlu saudara. Saudara hanya bisa main musik, atau main piano, atau puji-pujian, atau firman Tuhan. Cuman bisa itu. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan, bisa membangkitkan orang yang mati, bisa mendatangkan api dari surga seperti Elia. Itu masih banyak, saudara. Kita di hadapan Tuhan pengen, anggap remeh Tuhan. Lebih pintar. Sama. Saya beritahu. Kita harus handal di hadapan Tuhan. Harus tunduk. Bagaimana kita tunduk? Doa dan mengetahui firman. Firman itu penting sekali. Doa itu penting sekali. Bagaimana saudara bisa ada hubungan dengan Tuhan kalau tidak berdoa? Bagaimana saudara bisa mendapatkan kuasa dari Tuhan kalau tidak berdoa? Saudara, dulu saya sebelum kenal Tuhan, saya ini selalu mencari yang boten-boten, yaitu mencari karunia, seperti karunia kuat, karunia magic, ya. Saya nguper, saudara, Tanjung Kait, ke Puncak, ke Gunung Jati, ke Cirebon, ke sana tuh, ke yang kita ke sana Gunung Kawi, kemana-mana, Gunung Kawi itu. Saya dulu mau ikut-ikutan, karena di sana ada yang tidur di bawah pohon. Dia nungguin buahnya jatuh. Ya. Aduh, saya gimana? Kalau jatuh, ini jatuh mau kemana? Bisa malam. Itu saudara, dicari saudara. Mau sakti gitu. Di sana ada Mbah Jugo. Aduh, saudara. Itu aja dicari setengah mati. Ini yang jelas-jelas nggak mau nyari. Pak Gunawan bilang beleguk aja. Ya, itu saudara. Itu. Kita harus cari, saudara. Tuhan harus dicari, bukan yang gituan. Dulu kita belum mengenal Tuhan, sampai tahap itu dikasih batu juga. Wah, ini bayar berapa juga dibayar, saudara. Batu, padahal batu udah gompel, wah dibayar aja. Itu dulu, saudara. Dikoblok-koblokin. Makanya Pak Gunawan benar ngomong sebelah gue.
Benar. Kenapa saudara? Kita bisa begitu. Tapi sekarang sama Tuhan, beraninya bukan main. Amsyong, saudara. Makanya jangan berani saudara sama Tuhan. Tuhan masih banyak itu yang akan memberikan kepada saudara semua. Yang hebat-hebat itu. Saudara, saudara bisa jadi dokter sendiri, saya beritahu. Kalau saudara banyak doa jadi dokter sendiri, nah. Saya nggak bohong. Maksudnya dokter sendiri itu gimana? Tuhan, ini sakit perut, Tuhan sembuhkan. Sembuh, jadi dokter sendiri. Benar? Wah, luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi saudara itu disebut dokter. Tuhan, sakit leher nih. Dalam nama Yesus sembuh, jadi dokter sendiri. Kalau saudara nggak punya dokter nih, tes apa namanya? Cari. Mending mana saudara? Ya, saya bilang jadi dokter sendiri. Saudara kalau doa, aduh, saya aneh itu nggak mau doa. Yang ada mujizat, ada kesuruhan, ada luar biasa. Elia saudara mau dikepung sama 50 tentara itu. Dan satu jenderal datang ke situ. Dia bilang, benar, saya ini nabi Tuhan. Biar api dari surga turun itu apinya. 50 semua beres, saudara. Beres semua, pada tidur semua, hangus. Lihat, luar biasa enggak? Itu pemberian Tuhan. Tuhan bilang, mintalah maka kau akan diberikan itu. Carilah maka mendapatkan. Ini mau ikut Tuhan. Udah siap. Tuhan udah nunggu. Karena kalau saya begitu malu saudara. Saya tetap aduh Tuhan, baik pulang. Benar, malu saudara. Makanya belajar pagi-pagi datang saudara. Kenapa di dalam gereja saudara ya? Perhatikan saudara, di dalam gereja banyak orang, banyak yang sakit. Tapi si A, si B sembuh, si C, si D nggak sembuh. Nah ini yang satu ya, yang nggak sembuh itu mungkin nggak suka doa. Jadi Tuhan tunggu dulu, lo berdoa dulu, berdoa kasih kesembuhan. Yang lainnya masih nggak sembuh, mungkin datang suka telat lo, lo nanti aja, gua mau dengar. Nah itu ya, terus mungkin lo suka bawa ya ke gereja, enggak saya mau dengar. Lo suka ribut sama istri, sama suami, benar. Dan banyak masalahnya saudara, makanya kita harus benar di hadapan Tuhan, harus pure. Makanya Tuhan berkata di dalam Mazmur, siapakah yang boleh naik ke gunung Allah? Itu orang yang bersih hatinya, yang suci hidupnya. Betul? Betul nggak? Nah itu, makanya belajar saudara. Firman Tuhan itu komplit, semua komplit. Saudara mau apa ada di situ? Terus terang, semua ada. Perjanjian lama, perjanjian baru ada. Cuma yang tidak ada poligami. Itu nggak ada. Jadi saudara belajar, please belajar. Doa dengan tak putus-putus. Tuhan berkata apa? Berdoalah senantiasa dengan tak putus-putusnya. Jadi tetap berdoa setiap hari saudara. Saudara nggak bakal rugi, percaya sama saya. Nggak bakal rugi. Kenapa saya sampai hari ini? Saya terus terang kepada saudara. Umur saya itu 57. Dibagi 75 saudara. Saya nggak bohong. Umur 40 saya sakit-sakitan. Waduh, sakit nafas, sesek semua. Banyak problem saudara. Umur 40 itu, 39. Begitu saya kenal Tuhan, saya belajar doa sampai hari ini saudara. Saya bisa sehat, saya sungguh bersyukur. Saudara ikutin aja doa, ikutin. Nanti saudara lihat hasilnya. Ada di sana hasilnya. Jangan sekarang doa, sekarang mau minta hasilnya, nonsen. Saudara kerja juga mau beli rumah, bukan sekarang kerja, besok bayar rumah. Enggak.
lunas, nggak bisa. Harus take time. Ya, waktu kita harus jalankan terus sampai waktunya Tuhan. Nah, kalau belum waktunya Tuhan nggak bisa, saudara. Kita juga bekerja kalau belum waktunya kita dapat uang nggak bisa lunas. Sama, saudara. Makanya kita benar-benar harus giat mencari Tuhan. Saudara mau sehat nggak? Mau kan? Ya, mau. Apalagi sekarang. Waduh, zaman ini apa namanya? Kalau saya bukan corona, zaman ingusan. Ingus, ya itu gila. Ya corona, saudara. Ketakutan semua. Orang-orang yang percaya takut semua. Corona lebih besar daripada Yesus. Benar. Saya nggak mau, saudara. Tadinya saya gini, wah kalau jemaat nggak ada di saya mau tulisin di depan. Corona lebih besar daripada Yesus. Makanya nggak dia ditutup. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Kita harus Yesus lebih besar dari corona. Harus begitu, aduh. Ini mah ayah. Takut corona. Tapi kalau kerja nggak takut. Takut corona, takut masuk ke gereja, tapi kerja nggak takut. Nggak tahu, saya juga aneh, saudara. Makanya dunia ini sekarang udah kebalik, ya, udah kebalik, benar kebalik, saudara. Sorry jangan kesinggung nih, ya. Ibu doser sama saya. Jadi saudara belajar, please. Saudara tidak akan rugi kalau saudara benar-benar tidak akan rugi, saudara. Saya nggak bohong. Kalau saya ada kejadian apa di rumah, sini, gua doain. Istri saya sakitnya, sini, gua doain. Mau sembuh nggak sembuh itu urusan Tuhan. Ada iman, saudara. Tapi kalau saudara nggak pernah berdoa, wah ini dokter ayo udah ambulan, silakan. Perkara kecil itu Pak Gunawan pinter, kemarin dia sakit, suruh ke dokter dia nggak mau, takut jadi besar. Di sana dioperasi. Nih, saya nggak bohong, saudara. Pak Gunawan itu saksinya sama Ibu Lian. Waktu sebelum corona. Perut saya sakit nih, nggak bisa buang air, saudara, nggak bisa kencing. Kenapa? Makan pete terlalu banyak, saudara. Jadi perut kembung. Waduh, saya langsung ke St. John Hospital. Nah di sana, saudara tahu St. John Hospital, X-ray semua dicari, darahnya ditarik semua, langsung ambil selang, saudara. Selang plastik yang sudah ini masuk ke hidung, terus masuk ke sini. Wah, sakitnya setengah mati. Nggak dicabut sampai sembuh. Gitu. Disuruh tidur di sana. Aduh, saya nggak bisa tidur sama. Tuhan, saya cuma ini sakitnya, tapi ini dihancurin semua. Jam 4 pagi, saudara, saya tarik. Dua. Terus saya keluar. Paginya jam 7 saya keluar. Saya bilang, dokter saya mau pulang. Kenapa? Saya sudah baik. Kamu belum baik. Saya sudah baik. Nggak boleh pulang, saudara. Sampai jam 2, jam 3. Aku udah kesana nyusul. Saya kabur. Dari rumah sakit, saya lebih percaya Tuhan, saudara. Makanya lebih percaya sama Tuhan, sama dokter wajib laka, saudara. Gara-gara kecil nggak bisa, buang air semua dikorek-korek. Mau dioperasi lah menurut saya. Saya bilang mau. Saya pulang. Sampai hari ini sehat, saudara. Makanya percaya Tuhan. Jangan mau dibohongin, saudara. Tuh Pak Gunawan sampai ketawa-ketawa di sana. Saya keluar sendiri, saudara. Istri saya nungguin, saya telepon, jemput saya ya. Kenapa lu kan udah pulang? Iya, udah pulang. Pernah kabur dari sana. Itu saya, saudara. Makanya saya selalu doa, Tuhan, saya tidak mau ke rumah sakit lagi, tidak mau. Sakit apapun juga biarin.
Di rumah kalau mati-mati masuk surga aja. Benar, saudara, saya nggak bohong. Buat apa, saudara? Kalau sakit, wah. Makanya orang sekarang kebanyakan lihat ikut FAD, ya, MTF, SCF, terus lupa segala macam. Bayar berapa? 300, satu keluarga bisa 400, satu keluarga itu. Ini pakai nyamsal, saudara, doa yang doakan beri kesehatan tuh supaya bisa makan ini cukyok, makan ini kaki ayam, bisa, saudara. Tuhan, segala juga Tuhan, saudara. Saya nggak bohong, belajar, saudara. Saya nggak bohong, saya segala makan, cuma anjing yang makan. Saya makan semua, cukyok makan, kaki ayam makan, semua makan aja, siomay makan. Lu minyak lu, yang minyak sih minyak, tapi dia makan jangan terlalu banyak. Saya makan. Hah? Kenapa, saudara? Saya berani makan karena saya doa. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, saudara. Saya doa, saya beribadah. Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25. Ayat 25. Perhatikan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapi tahun umurmu. Haleluya. Nah, Tuhan bilang apa? Tuhan akan memberikan kesehatan tubuh itu, menjauhkan penyakit. Dengan apa? Ada doa. Doa itu ibadah, itu doa. Minta sama Tuhan. Nah, ini rahasianya. Makanya saudara kalau datang ke gereja, nantilah jam 11, nantilah setengah 11. Jangan, saudara. Saudara kira puji-pujian tuh nggak ada ininya, nggak ada kasihannya, saudara. Di sini masih ada firman Tuhan di bumi. Di sorga sudah tidak ada firman Tuhan. Semua kudus, masuk sana udah kudus. Tinggal memuji Tuhan. Buka Wahyu. Wahyu pasalnya ke 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Di situ ada puji-pujian, saudara-saudara. Enggak perlu lagi firman Tuhan. Di sini puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan yang semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur, saudara, dan menyembah. Hanya ada penyembahan itu di surga. Makanya saudara sekarang nggak mau puji-pujian, mau apa di sana? Ini paling penting, puji-pujian. Di surga itu udah tidak ada firman Tuhan, hanya ada puji-pujian. Tuhan yang memuji selama-lamanya itu. Malaikat Tuhan memuji Dia. Jadi saudara kesana juga memuji Dia, bukan menunggu firman. Udah nggak ada firman itu. Firman ini di sini saudara diyakini oleh firman. Mau atau enggak? Di sini baru ada firman, saudara. Apakah di surga Tuhan akan khotbah? Nggak bakalan khotbah lagi. Dia hanya menerima pujian. Dia udah selesai, finish karyanya, sudah dilakukan di bumi. Dia tinggal nunggu, saudara semua yang ke surga memuji Dia.
menyembah Dia. Amin. Makanya puji-pujian penting sekali, saudara. Kalau saudara sudah dikasih main piano, sudah dikasih main gitar, sudah dikasih main trompet, bass, drum, yang benar mainnya. Jangan asal orang main, besok nggak datang, main nggak datang, main datang, main nggak datang, main, susah saudara. Bukan begitu. Emangnya dia itu manusia, Tuhan itu bukan, saudara. Dia itu raja segala raja. Kita tunduk menyembah Dia. Kalau Tuhan mau, saudara bisa terbang kemana, nggak tahu. Ya kalau Tuhan marah, kalau Tuhan marah, nggak usah Tuhan yang bergerak, saudara. Nggak usah Tuhan yang bergerak. Elisa, ini urapan Elisa. Saya senang Elisa karena dia mempunyai double portion. Satu hari anak-anak dia lagi jalan, si botak, dia leceh. Dan Elisa bilang, hati-hati lu, gua keluarin beruang datang, saudara. Itu anak dikocok-kocok yang beruang. Apa? Belum. Itu Elisa urapannya. Makanya saudara dengan doa, Elisa doa, Tuhan, datangkan beruang. Datang itu datang, saudara. Beruang itu. Saudara juga sama, saudara. Kalau ada bangsa datang, Tuhan datangkan anjing, datang pasti. Saudara digerobot sama anjing gitu, kabur itu, pasti. Saudara nggak percaya sih. Coba saudara percaya. Kalau saudara ditodong, jangan main-main kemudian. Tuhan, panggil anjing, datang anjing. Anjing tetangga datang itu, pasti. Saudara kabur dia, saudara untung nggak ditodong, benar? Belajar, saudara. Urapan itu banyak sekali. Makanya Tuhan berkata, mintalah maka diberikan, saudara. Carilah maka didapatkan. Saudara bikinnya duit, minta duit. Bukan itu, saudara. Banyak. Tuhan itu nggak bilang mintalah maka diberi duit, nggak ada, saudara. Mintalah diberikan Roh Kudus. Benar? Roh Kudus, bukan duit. Tuhan nggak perlu kasih duit sama saudara. Nanti duit ngejar saudara. Biarin. Roh Kudus, saudara. Urapan itu 9 karunia. Ya, itu karunia yang luar biasa, saudara. Nggak pernah habis itu. Di firman Tuhan ditulisnya di dalam Wahyu, Yohanes sempat bilang, ya, masih banyak yang nggak tertulis itu di dalam kitab suci, itu masih banyak, saudara. Jadi urapan itu masih banyak itu yang tidak tertulis, yang Tuhan Yesus kerjakan itu masih banyak, saudara. Kita pikir cuma segini, masih banyak itu nggak tertulis. Amin. Jadi saudara mau ya? Mulai malam ini nih doa nih, ya jangan sampai nggak doa dong, ya udah dikasih tahu nih. Ini benar, saudara, saya nggak bohong, saya suka doa nih, ya. Satu hari saya lagi jalan, kok kenapa ini sakit ya? Tuhan kenapa? Saudara, saya nggak banyak ngomong. Dalam nama Yesus, setan keluar, Lucifer keluar, baik, saudara. Itu Tuhan, saudara. Tapi kamu, saudara, nggak mana? Aduh, mana dong? Neurofin, obat gosok. Aduh, panggil subjek tuh, aduh, panggil si Mila tuh. Benar, saudara. Doa, usir sendiri, saudara. Udah berikan kuasa. Si Mila juga lagi masak, panggil. Masaknya nanti kosong. John marah. Aduh, siapa? Balik ke depan. Doa ya. Jangan sampai nggak doa nih.
Ini serius, saya ngomong serius, bukan main-main. Serius, benar-benar serius. Kalau nggak ininya serius, saya kalau ngomong serius. Saudara mau sehat kan? Ya, itu doa. Jadi doa nanti kasih tahu sama saudara. Ya, kalau saudara nanti sekarang hari Minggu ada yang nawarin, mau nggak kerja cek? Kalau saudara doa, Tuhan bilang jangan. Saya bisa memberkati, bukan ceceng, cobaan. Nah, jadi saudara nggak kerja. Kalau saudara kasih doa, oh saya berkati, capai aja ya. Ya mau dah capai, mau kerja saudara. Tahu-tahu ke Soleo, ke dokter berapa? Saudara, doanya setiap hari, jangan sampai miss. Kalau miss capek, ganti. Saya begitu kalau capek, saya ganti malamnya. Saya biasa kalah pagi. Tuhan itu setia. Saya beritahu kepada saudara. Saya tiap hari jam 5 pagi saya dibangun. Gak usah pakai beker, gak usah. Saya bikin tidur, kotor.